Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiva Ilhami dengan NIM 20105420030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonometrik Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayu SMSC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul mengenai analisis pengaruh ekspor migas dan non-migas terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Selanjutnya, bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang saya memilih judulnya adalah yang pertama adalah salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara yang mempengaruhi PDB, yaitu adalah kegiatan ekspor melalui perdagangan internasional, di mana dapat berdasarkan data dan pengujian yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Atmaja, di mana konsumsi energi Indonesia didominasi oleh penggunaan minyak dengan 39% dari total konsumsi energi, 14% atas gas alam, dan 24% batu bara. Perdagangan internasional Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1980-an, di mana pada sebelumnya ekspor Indonesia dititik beratkan pada komoditas migas. Tetapi pada tahun 1987, karena terjadi anjloknya harga minyak dunia, sehingga pada tahun 1987 Indonesia mulai mengekspor komoditi non-migas. Maka dengan keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, antara lain pembebasan pajak ekspor untuk berbagai komoditas, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non-migas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh ekspor migas terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana pengaruh ekspor non-migas terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimanakah pengaruh ekspor migas dan non-migas secara bersama terhadap produk domestik bruto. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah pertama adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor migas terhadap produk domestik bruto Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor non-migas terhadap produk domestik bruto Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor migas dan non-migas secara bersama terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian saya, yang pertama adalah sebagai peneliti dapat mengetahui pengaruh ekspor migas dan non-migas terhadap PDB Indonesia. Adapun bagi pemerintah adalah dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk pengambilan kebijakan ekspor migas dan non-migas. Selanjutnya, akademisi itu menambahkan sumber informasi dan rujukan dalam penelitian terkait. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Adapun yang pertama adalah objek penelitian, dan ruang lingkup penelitian ini mencakup dua variabel independen, yaitu yang pertama adalah ekspor migas dan ekspor non-migas, serta satu variabel dependen yaitu PDB produk domestik bruto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mencari hubungan asosiatif yang bersifat kausal. Menurut Sugiono tahun 2028, halaman 36, menyatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Pertama yang akan dijelaskan adalah mengenai teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara berlebih efisien daripada negara lain. Yang kedua adalah ekspor. Menurut Maisito dan
Pangidon. Pengertian ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama mengenai peraturan kepabeanan. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lagi misalnya franchise dan akuisisi. Selanjutnya adalah migas dan non-migas. Adapun yang termasuk komoditas ekspor migas adalah produk minyak hasil manufaktur minyak mentah, hasil pertambangan, gas LPG, dan gas lainnya, hasil manufaktur, dan gas alam hasil pertambangan. Ekspor non-migas adalah ekspor komoditi di luar minyak dan gas. Adapun komoditi ekspor non-migas adalah hasil pertanian yang terdiri dari biji kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, udang, dan lain-lain. Hasil manufaktur terdapat pada tekstil, produk kayu olahan, minyak sawit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah produk domestik bruto. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara adalah dalam satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun, adalah data produk domestik bruto, atau yang dengan kata lain adalah pendapatan nasional, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, yaitu berdasarkan PPS tahun. Selanjutnya adalah 2.5, itu mengenai penelitian terdahulu. Menurut Igir, Rotinsulu, dan Niyode tahun 2020 yang menganalisis pengaruh kurs terhadap ekspor non-migas Indonesia periode 2012, di mana analisis yang digunakan adalah SCM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen kurs dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen ekspor non-migas di Indonesia. Selanjutnya menurut Sumaji, Mamentu, Tulung, dan Trivoke tahun 2019 menganalisis pengaruh ASEAN Economic Community terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terus menunjukkan garis positif sejalan dengan perkembangan global. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada durasi waktu serta tahun dan data penelitiannya, variabel dependen dan independen yang digunakan. Adapun kerangka berpikirnya adalah konsep yang menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang diteliti. Berikut ada kerangka teoritisnya, di mana skema berpikir ilmiah yang didasarkan pada konsep ilmiah bahwa PDB dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Selanjutnya adalah metodologi. Jenis penelitian ini adalah jenis kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berbentuk waktu atau time series dengan periode penelitian dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Waktu penelitian adalah tahun 2001 sampai tahun 2021, dan tempat penelitian tahun 2020, dan tempat penelitian ini di Indonesia, dengan pengambilan data penelitian ini diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik, yaitu https www.bps.go.id. Adapun durasi penelitian adalah menggunakan waktu selama 20 tahun. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk runtut waktu atau time series. Yang kedua adalah sumber datanya dari website resmi Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan datanya adalah data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara non-participan observation. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data
sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis reproduksi linear berganda yang digunakan untuk menguji menganalisis apakah terdapat pengaruh ekspor migas dan non-migas terhadap produk domestik bruto Indonesia dengan menggunakan aplikasi tata dengan menggunakan model error correction model dengan rumus YT sama dengan B0 ditambah B1XT ditambah B2XT kurang 1 ditambah RT, dimana PDB sama dengan B0 ditambah ekspor migas XT dan ekspor non migas XT kurang 1 ditambah RT, dimana B0 adalah konstanta, B1, B2 adalah koefisien regresi yang adalah kesalahan penggangguan yang disebabkan oleh faktor lain di luar model, XT adalah ekspor migas dan XT adalah ekspor migas. Adapun hasil dan pembahasan yang pertama adalah menggunakan metode kointegrasi Johansen dan serta error correction model. Yang pertama yang diuji adalah kointegrasi. Uji kointegrasi itu menggunakan uji stasionaritas variabel. Yang pertama argumenta equivalence pada level, dan setelah dilakukan input data di SATA dan output yang dihasilkan bahwasanya data tersebut tidak stasioner di level. Maka dilakukan uji yang kedua, yaitu menggunakan dicek first difference dan didapatkan hasil yang signifikan. Dari hasil tes di atas menunjukkan kedua variabel stasioner pada first difference, artinya kedua variabel ini tidak stasioner pada level dan memiliki derajat integrasi yang sama. Dari hasil di atas dengan regresi Granger didapatkan hasil nilai tes statistik lebih kecil dari critical value, maka H0 ditolak. Ketiga variabel tidak berkointegrasi dan H0 HA diterima. Ketiga variabel berkointegrasi. Setelah dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan regresi kointegrasi Granger, PDB, ekspor migas dan ekspor non-migas. Adapun hasil yang didapatkan adalah di sini dapat kita lihat adalah dimana jumlah datanya ada 20 periode, dan kita lihat pada Granger 1 ST step regression, di mana ekspor migas itu bernilai negatif dan ekspor non migas itu bernilai positif. Selanjutnya dilakukan uji ECM error correction model. Berikut adalah hasil dari selanjutnya adalah Johansen test for co-integration, di mana di sini data tersebut berada di rank 0 dengan statistik sebesar 31,22 dengan critical value-nya adalah 34,55. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari hasil pengujian mengenai pengaruh ekspor migas dan non-migas terhadap produk domestik bruto, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ekspor migas tidak berpengaruh secara statistik terhadap produk domestik bruto. Ekspor non-migas berpengaruh positif terhadap variabel dependen, yaitu produk domestik bruto yang secara statistik sangat signifikan, dan ekspor migas dan ekspor non-migas secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.